Sahabat motobikers di Indonesia, kembali saya dengan Steven Langitan di channel Motobikers. Video tips touring kali ini adalah tentang manfaat sosial media dan networking. Artinya, seberapa pentingkah sosial media dan networking. Selamat datang di channel YouTube Motobikers. Kembali dengan Steven Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta London 30.000 km. Ya, sosial media melalui smartphone ini ya teman-teman adalah sekarang menjadi alat yang paling penting dan paling disukai oleh banyak orang. Karena di sini kita bisa melihat perjalanan orang-orang melalui Instagram, juga unek-unek orang melalui Facebook dan segala macam. Nah teman-teman, kenapa saya mau mengangkat tentang sosial media maupun networking melalui video tips touring ini? Apa yang kita lakukan di sosial media itu menunjukkan jati diri kita sebenarnya. Ingat, apapun yang kita lakukan melalui sosial media ini, apapun yang kita postingan, itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi ini sangat berpengaruh. Bila mana kita akan melakukan perjalanan touring dan orang sudah kenal siapakah kita melalui sosial media, pastinya orang-orang yang ada di luar kota ataupun di daerah akan mencatat bahwa orang ini yang kurang baik ini untuk dihindari. Yang pasti teman-teman, akibat dari perbuatan kita di sosial media, banyak orang yang bakal menjauh dari kita. Disinilah pentingnya saya membahas tentang perlunya sosial media yang kita harus jaga dari sekarang. Karena video saya yang saya sampaikan ini adalah berlanjut dari video sebelumnya. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa setiap petouring wajib memiliki media dan YouTube. Nah, bagaimana kalau Anda sudah terkesan negatif dan sudah tidak direspek, tidak disukai orang lain, kemudian Anda membuat media ataupun blog ataupun YouTube dan orang-orang tidak akan suka melihat Anda? Wassalam. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau Anda sebagai petouring wajib memiliki blog dan YouTube. Lihat video yang satu ini. Dan juga yang kedua, saya sudah menyampaikan tentang tips touring dalam hal strategi mencari informasi touring jarak jauh. Andai kata teman-teman ingin melakukan touring jarak jauh, kan sebelumnya membutuhkan informasi. Nah, informasinya dicari bagaimana? Lihat video yang satu ini. Bila mana Anda sudah terkesan negatif melalui postingan-postingan yang ada di sosial media, maka yang namanya informasi itu tidak bakal Anda peroleh. Karena Anda sudah diketahui oleh orang banyak Anda itu orang yang seperti apa. Jadi hati-hati menggunakan sosial media. Dan yang ketiga teman-teman, saya sudah sampaikan tentang rute wajib bagi Anda yang ingin meraih cita-cita 5 tahun ke depan. Videonya yang satu ini teman-teman. Nah di situ saya mengarahkan teman-teman untuk melewati beberapa rute yang ada di Indonesia untuk meraih cita-cita Anda 5 tahun ke depan, barangkali mau touring ke luar negeri. Nah seandainya Anda mau melakukan touring tahun depan yang namanya Jawa, Bali, Lombok, kemudian atau tahun berikutnya touring ke Sumatera, Sabah, dan selanjutnya ke Sulawesi atau ke Borneo, sehingga Anda harus mencari referensi, mencari teman. Tapi sayang sekali ketika Anda sudah membuat postingan buruk, postingan yang negatif di sosial media, maka nama Anda jelek. Akhirnya orang-orang di daerah tidak akan menerima kehadiran Anda. Kita ketahui bahwa yang namanya sosial media antara lain adalah Facebook. Di dalam Facebook pun ada yang namanya Facebook fanpage. Di dalam Facebook juga ada Facebook group. Nah saya yakin teman-teman hampir semua dari Anda pasti mempunyai Facebook. Ketika Anda membuat yang namanya postingan negatif, opini negatif, statement, pernyataan, ataupun respon, komentar negatif, dan tidak disukai oleh orang banyak, akibatnya bisa fatal teman-teman. Yang kedua adalah Instagram. Nah hati-hati, Anda menampilkan foto-foto narsis, tapi kalau Anda pun terlalu sombong, terlalu arogan, orang pun bisa melihat.
hati-hati antara foto dan statement pernyataan di caption Anda. Harus Anda berikan hal-hal yang memberikan semangat, memberikan yang positif, memberikan inspirasi. Kitalah negara Bhinneka Tunggal Ika, dan kita berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda makanan, dan berbeda tempat, tapi kita ingin menjelajah ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita mengkotak-kotakan semua perbedaan itu dan Anda merasakan Anda yang benar, Anda bakal dihindari, Anda bakal tidak disambut, Anda bakal ditolak oleh teman-teman daerah. Sahabat Motobikers Indonesia, tadi saya katakan, apakah manfaat dari sosial media maupun networking? Manfaat utama bagi kita yang melakukan touring dari pengalaman saya adalah membangun pertemanan. Kita mau melakukan touring ke daerah, kita harus bisa membangun hubungan yang baik melalui sosial media. Lebih dulu melalui sosial media, dan kemudian ketika melakukan perjalanan, di perjalanan itu di kota-kota yang kita lewati, dan teman-teman memantau perjalanan kita, maka mereka sudah menunggu dan menunggu, kemudian menyambut kedatangan kita. Oleh karena itu teman-teman, itu tergantung dari sosial media kita. Kita berbicara apa di sana. Kita perlu melakukan hubungan yang baik melalui sosial media. Kemudian teman-teman di daerah sudah mengetahui bahwa perjalanan kita akan menuju kota A, kota B, kota C, dan seterusnya, dan mereka sudah menunggu. Disitulah yang terjadi namanya kopi darat. Yang tadinya online, kemudian kita langsung tatap muka, disitulah yang namanya offline, pertemuan kopi darat atau kopdar. Dan kemudian Anda bertanya, teman, kalau saya dari kota ini mau ke kota B, ada nggak teman yang di sana? Bisa nggak dikasih referensi siapa yang akan saya jumpai di kota berikutnya? Nah, teman tadi, kalau dia sudah kenal Anda adalah orang yang baik, baik di sosial media maupun secara kopi darat atau kopdar, maka teman tadi tidak sungkan-sungkan akan memberikan referensinya. Oleh karena itu, perjalanan Anda akan semakin lancar, semakin ditunggu oleh teman-teman di daerah. Ini pengalaman saya ketika saya melakukan touring Jawa, Bali, Lombok, kemudian yang namanya touring ke Sumatera sampai Pulau Sabang, kemudian pengalaman saya touring ke Sulawesi sampai ke Manado, kemudian pengalaman touring saya yang namanya keliling Borneo. Semua itulah menjadi sahabat dan teman saya. Pada pagi hari sekitar pukul 10, saya melakukan sesi foto bersama Bang Polis, bersama rekan-rekan bikers dari Sampit. Akhirnya saya harus meninggal kota Sampit. Saat ini saya berada di rumahnya Bro Polis dan kami menginap tadi malam. Ya, ini rumahnya. Saya berterima kasih buat Bang Polis, juga teman-teman biker Sampit ya. Ada Lady Biker, ada Combo. Mana? Itu dari Fiction Rock. Fiction juga ada. Oke, ini. Oh, tuh bro. Ya, jadi bro kalau touring jangan lupa mampir ke Sampit bro. Di sini banyak teman. Oke bro. Setelah itu rekan-rekan biker Sampit mengajak saya menuju beberapa tempat yang menjadi ikon kota Sampit untuk berfoto. Sekitar jam 12 siang saya meninggalkan kota Sampit untuk selanjutnya saya menuju ke Pangkalan Lada. Sekitar jam 13 saya mampir di salah satu rekan biker Sampit yang bekerja di salah satu dealer Honda di Kecamatan Sebabi yang berjarak 80 km dari arah Sampit. Kami duduk dan makan siang bersama. Setelah itu saya menjalani solo touring Borneo dengan Suzuki Nazuma, menjajal trek lurus panjang di kawasan perkebunan sawit dan karet yang ada di Kalimantan Tengah. Jam 15 kembali turun hujan lebat dan untung saja saya sudah berada di dalam warung untuk ngopi. Akhirnya perjalanan dilanjutkan dan saya melewati hujan gerimis, hujan deras, hujan sedang, dan sungguh-sungguh semuanya telah basah membuat saya frustrasi. Pada pukul 17 saya sudah berada di Pangkalan Lada, disambut oleh Bro Wahyu Muzaki atau Bodong, anggota HMPC dan Combo yang sudah menunggu saya. Terima kasih Bro Wahyu Muzaki Bodong
ya memberikan kesempatan saya untuk beristirahat di rumahnya, karena besoknya saya harus melanjutkan perjalanan sejauh 500 km menuju Thailand. Sahabat mountain bikers Indonesia, jadi yang namanya touring adalah perjalanan jelajah menuju ke daerah. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman di daerah. Nah, itulah dia, di sini diperlukan jiwa nasionalisme, jiwa rasa persatuan antar bangsa, antar daerah. Dan teman-teman, diperlukan yang namanya semangat untuk membangun pertemanan antar daerah. Tugas kita sebagai biker yang akan melakukan perjalanan ke pelosok daerah, kita harus bisa membangun yang namanya persatuan dan kesatuan, agar kita bisa memajukan bangsa Indonesia menjadi satu yang berbeda-beda, tetapi kita mempunyai satu tujuan yang sama. Betul nggak teman-teman? Kalau teman-teman setuju, silakan lakukan tips dari saya. Gunakan dan manfaatkan sosial media sebaik-baiknya. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya, Stephen Langitan, yang sudah menjelajah di tanah air maupun di luar negeri. Saya memanfaatkan sebaik-baiknya yang namanya networking, jaringan di seluruh Nusantara Indonesia, tanpa membeda-bedakan dari mana klub dari komunitasnya, tanpa membedakan dari jenis motornya, juga tanpa membedakan dari suku, agama, ataupun jenis makanannya. Semuanya saya suka. Indonesia indah sekali teman-teman. Untuk networking harus Anda kembangkan dari sekarang. Pelihara dan jagalah persahabatan dan pertemanan kita. Buatlah jaringan pertemanan seluas-luasnya. Dengan cara apa? Melalui yang namanya tadi sosial media. Apakah melalui yang namanya Facebook atau melalui Instagram, dan melalui yang namanya kontak dari handphone Anda. Mungkin Anda juga memiliki komunitas. Nah, kembangkan jaringan pertemanan Anda antar komunitas. Jadi dari komunitas A juga memiliki komunitas B, tersambung lagi ke komunitas B, C, komunitas D, dan seterusnya. Oleh karena itu teman, jangan batasi Anda hanya terdiri dari satu klub atau satu komunitas, bahwa Anda ada punya puluhan, ratusan teman dari berbagai klub dan komunitas. Baiklah teman-teman, sahabat motobikers di Indonesia, bahwa sosial media dan networking memang sangat perlu. Dan itu harus dipupuk dan dibina oleh teman-teman sendiri sejak sekarang. Tanpa berlama-lama, melalui video ini, saya akan memberikan hadiah buat Anda, yaitu dari Tekiro. Saya sudah siapkan yang namanya Tekiro Multifunction, ya, satu. Dan yang kedua, saya memberikan Tekiro Pocket Knife. Jadi ini pisau, ini alat multifunction. Nah, dua-dua ini menjadi hadiah bagi teman-teman yang mau mengikuti kuis berhadiah Motobikers. Dan simak selanjutnya informasi melalui keterangan yang ada di bawah video ini. Semoga Anda beruntung dan mendapatkan hadiah ini dengan cuma-cuma. Biaya kirim saya tanggung sepenuhnya. Dan teman-teman, ikuti video tips touring berikutnya, akan ada hadiah yang lebih seru dan lebih besar dari Tekiro. Demikian video saya saat ini. Semoga informasi yang disajikan berguna, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Tetapi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen jika ada pertanyaan. Salam dari Stephen Langitan. And sometimes I feel